Film ini berawal dari Roni yang baru saja kembali dari tugasnya sebagai tentara negara. Saat di camp dia memegang handphonenya dan melihat ada suatu pesan dari mantannya. Pesan itu berisi dia meminta tolong ke Roni untuk mencari anaknya yang hilang. Dan setelah membaca pesan itu, Roni pun meminta izin untuk meminta cuti. Dan pemimpin yang mengerti situasi Roni, dia pun memberinya waktu 7 hari untuk cuti Roni. Dan inilah bagi dua. Roni kemudian pergi menggunakan bus. Di bus Roni membayangkan masa lalunya dengan mantan pacarnya yang bernama Neha. Ini parasnya. Dan di momen inilah flashback mereka pun dimulai. Flashback ke masa lalu Roni dan Neha yang pertama kali bertemu. Karena mereka sekolah di kampus yang sama. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh saat pertama kali mereka bertemu. Pertemuan kedua mereka terjadi di depan ayah Neha. Meskipun sudah dewasa, Neha masih selalu ditemani ayahnya. Roni yang tidak tahu kalau Neha sedang berbicara dengan ayahnya, mendekati Neha dengan cara melompati mobil ayah Neha. Dari sini ayah Neha langsung tidak menyukai attitude Roni. Sehingga dalam pertemuan selanjutnya, Roni dan Neha harus bertemu diam-diam dari ayahnya. Dan hal itu terus terjadi sampai akhirnya Roni dan Neha pacaran. Kembali ke masa sekarang, Roni sampai di tempatnya Neha dan mengajaknya bertemu. Bertemu setelah lama berpisah membuat Roni atau Neha sama-sama canggung. Waktu Roni dan Neha bertemu, di muka Neha ada banyak luka dan tidak seceria dulu. Neha seperti tertekan dan tidak perlu waktu lama Neha langsung menceritakan kejadian saat anaknya yang bernama Ria hilang di hari pertama sekolah karena diculik. Walaupun ia sudah punya suami dan anak saat itu, Roni tetap membantu Neha untuk mencari anaknya. Nah, sebelumnya Roni pernah janji akan selalu bersama Nia apapun yang terjadi. Besoknya Roni pergi ke tempat rental mobil untuk menyewa mobil di sana dan memberikan identitas pribadinya. Setelah itu dia langsung menjemput Neha dan menjalankan misinya. Tujuan pertama mereka adalah kantor polisi untuk menanyakan baru sampai mana penanganan kasus anaknya. Tapi polisi malah meminta Neha mendatangi surat dan mengatakan kalau kasus telah ditutup karena tidak ada petunjuk, dan ketika Neha tidak mau mendatanginya, salah satu polisi justru malah berbicara omong kosong dan membuat Roni menghajar polisi satu persatu yang berniat melawannya, dan perkelahian pun terjadi. Akibat kejadian itu Roni akhirnya dimasukkan ke dalam sel tahanan dan interogasi. Tapi tidak lama Roni pun langsung bebas setelah kepala polisian bernama Ajay bernegosiasi dengan kepala pimpinan tentara tempat Roni bertugas. Singkat cerita, Roni dijemput salah satu temannya di kesatuan. Roni berpikir untuk meninggalkan kasus Neha dan kembali ke tugasnya untuk negara. Tapi ketika ia ingat kesedihan Neha karena kehilangan anaknya, dia mengurungkan niatnya lalu pergi di mana Ria bersekolah dan tempat-tempat lain untuk mencari informasi keberadaannya. Namun sayangnya Roni tidak mendapatkan informasi apapun atas pencariannya itu. Roni pun kemudian pergi ke pesta pernikahan temannya. Tapi kedatangannya malah membuat kita kembali ke masa lalu dan Neha. Di masa lalu Roni dan Neha sebenarnya pernah melakukan ritual pernikahan. Tapi pernikahan yang mereka jalani tidak berlangsung lama. Ayah Neha yang sakit dan sejak awal tidak menyetujui hubungan Roni dan Neha. Ayah Neha meminta Neha menikah dengan Sikar yang sekarang menjadi suaminya. Kembali lagi ke masa sekarang, Roni melanjutkan misinya untuk mencari Ria. Dengan menunjukkan identitasnya, Roni mampu masuk ke ruang CCTV di tempat kejadian. Tapi lagi-lagi Roni tidak menemukan informasi apapun. Lalu Roni membutuhkan Usman, seorang laki-laki yang mempercayai usaha rental mobil. Roni juga kaget saat tahu kalau ternyata Usman bertemu dengan seorang pemasok barang haram. Dan akhirnya Roni pun menemui Usman di tempat rental mobil. Dan Roni menanyakan hubungan di antara Usman dan orang yang memberi barang haram tersebut. Tapi tidak diduga Usman malah marah ke Roni dan membentaknya.
Singkat cerita, Roni terus mencari keberadaan Ria. Kali ini dia membuat info orang hilang dalam surat kabar, hingga kabar kehilangan Ria bisa tersebar luas. Dan akhirnya upaya itu mampu membuat Roni mampu bertemu dengan Singkar, suami Niha. Singkar bilang kalau dia sebenarnya punya gangguan jiwa. Sosok Ria yang selalu Niha dan Roni cari sebenarnya tidak ada. Niha cuman berhayal tentang Ria. Roni yang mempercayai ucapan Singkar, ia pun langsung menemui Niha. Roni bilang ke Niha kalau selama ini dia sudah membohongi Roni. Niha pun kecewa mendengar ucapan Roni dan meminta Roni meninggalkannya sendiri. Tapi sebelum pergi, Roni melihat ukuran tinggi badan anak kecil di dinding rumah Niha. Dan itu membuatnya percaya bahwa Ria memang ada. Tapi saat ia membalikkan badan, semuanya sudah terlambat. Niha yang meminta meninggalkannya sendiri malah bunuh diri dengan terjun lewat jendela. Melihat itu, Roni menyesal karena sebelumnya tidak mempercayai Niha. Selanjutnya, seorang jurnalis senior bernama Lokas Singdul mendatangi TKP Niha bunuh diri. Dul menginterogasi Singkar tapi tidak mendapatkan apapun. Usman kemudian mendatangi Roni di rumahnya. Usman mengatakan kalau dia mengetahui sesuatu tentang Ria. Usman juga mengatakan kalau dia pernah melihat seorang anak kecil yang dibawa oleh temannya Sani, orang yang memberi Usman barang haram kemarin. Mendengar pernyataan Usman tersebut, Roni pun langsung segera mencari keberadaan Sani. Tidak susah bagi Roni untuk mendapatkan Sani. Kejar-kejaran dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Sani pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Ajay, seorang kepala kepolisian, mendatangi Sani untuk menginterogasinya. Tapi interogasi tersebut berujung pada meninggalnya Sani yang tertembak oleh Ajay. Usman juga harus menjadi korban penganiayaan karena telah memberitahu tentang Ria kepada Roni. Roni datang saat Usman sudah hampir kehilangan nyawa, dan perkelahian pun terjadi. Sok saksikan kegelutannya. Setelah orang-orang yang menganiaya Usman meninggal, Roni mengambil handphone orang itu. Dia membaca satu pesan dari Ajay yang menyuruh orang-orang itu untuk membunuh Roni. Roni pun memaksa orang itu untuk memberikan informasi tentang keberadaan Ajay. Setelah mendapatkan informasi, Roni segera mendatangi lokasi keberadaan Ajay. Dan perkelahian pun terjadi. Sok saksikan perkelahiannya, guys. Singkat cerita, Roni menemukan aja seorang kepala polisi yang ternyata menjadi dalang dalam kasus penculikan Ria. Dan perkelahian pun terjadi lagi. Sok saksikan. Pertarungan pun harus dimenangi Ajay terlebih dahulu. Melihat Roni yang sudah lemas, Ajay pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Roni. Ajay pun bilang kalau dia membutuhkan banyak uang. Ajay dibayar oleh Singkar untuk kerjasama. Karena itu bekerja sama dan terungkap fakta bahwa penculikan Ria adalah skenario Singkar yang tidak menyukai anak dari Niha itu. Mendengar pernyataan Ajay tersebut, Roni pun marah dan mencekik Ajay. Dan terjadi lagi perkelahian. Sok saksikan lagi. अपनी आंखें बंद करो
Dan singkat cerita, akhirnya Ajay ditembak di tempat oleh pimpinan Roni. Sedangkan Singkar dan komplotannya dijebloskan ke penjara. Alasan kenapa Singkar tega menculik Ria adalah karena ia bukanlah anaknya. Ternyata Ria adalah anak Niha dan suami sebelumnya, yang berarti Ria adalah anak dari Roni. Di akhir film, Roni akhirnya hidup berdua dengan Ria. Roni pun bahagia karena tahu kalau Ria adalah anak kandungnya. Roni juga menyadari kalau alasan Niha meminta bantuannya agar Roni bertemu dengan Ria. Dan film pun habis. Para Rebahaners tercinta, mungkin segitu aja alur cerita film Bagi 2 dari Mimin. Mungkin segitu aja dari Mimin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya mewakili Rebahaners seluruh dunia mengucapkan terima kasih.